Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Mahnim 306222014, Prodi Manajemen Dakwah A. Saya akan menjelaskan tentang perang salib. Walaupun kekuatan Muslim telah berkembang pesat dan berhasil menaklukkan dan memperakasai Kristen, akan tetapi hak-hak orang Kristen tetap utuh. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan aktivitasnya. Pemerintah Islam beranggapan bahwa kota Yerusalem adalah kota suci sehingga harus dilindungi. Bahkan pada saat dinasti Fatimiyah menguasai Mesir dan Syria, pemeluk Kristen memperoleh hak-haknya lebih luas. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa kedatangan umat Muslim ke Yerusalem dengan sikap kebencian. Faktor-faktor terjadinya perang salib, suatu ekspedisi militer yang dilakukan oleh Kristen terhadap pertahanan Muslim pada tahun 1096 sampai 273 Masehi. Hal ini disebabkan oleh adanya adu domba atau rencana oleh Kristen dalam melakukan pertempuran tersebut, dikarenakan terdapat dorongan dan motivasi keagamaan, serta mereka memakai simbol salib, dan juga disebabkan oleh adanya kepentingan sendiri yang ikut mewarnai perang salib ini. Penyebab-penyebab lain yang menyebabkan perang salib terjadi. Pertama, perang salib adalah puncak dari sejumlah konflik antara bangsa Barat dan bangsa Timur, lebih tepatnya antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Yang kedua, lahirnya kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan dari pasukan Bizantium di Masikra tahun 1071. Kemudian Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan Fatimiyah pada tahun 1078 Masehi. Yang ketiga, pada saat abad ke-10, pasukan Muslim memperakasai jalur perdagangan tengah. Yang keempat, propaganda Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II. Jalannya pertempuran salib. Pertempuran salib yang berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad, yakni antara tahun 1095 sampai 1291 Masehi, terjadi dalam serangkaian peperangan. Pada tahun 490 Hijriah, sebuah pasukan Welter dapat dikalahkan oleh kekuatan Kristen Bulgaria. Kemudian Peter yang memimpin kelompok kedua pasukan salib bergerak melalui Hungaria dan Bulgaria. Pasukan ini berhasil menghancurkan setiap kekuatan yang menghalanginya. Seorang sultan negeri Nice berhasil menghadapi bahkan sebagian pimpinan salib berkenan masuk agama Islam dan sebagian pasukan mereka terbunuh dalam pertempuran ini. Setelah setahun kemudian, yakni saat tahun 491 Hijriah, pasukan Kristen di bawah komandan Godfrey bergerak dari Konstantinopel menyeberang Selat Bosporus dan berhasil mengalahkan Antakya setelah mengepungnya selama 9 bulan. Pada pengepungan ini, pasukan salib melakukan pembantaian secara kejam tanpa berperi kemanusiaan. Setelah berhasil mengalahkan Antiochus, pasukan salib bergerak ke Ma'urat al-Nu'man, suatu kota paling mewah di Syria. Di kota ini, pasukan salib juga melakukan pembantaian ribuan orang. Pasukan salib kemudian menuju ke Yerusalem dan bisa mengalahkan dengan mudah. Ribuan jiwa Muslim menjadi korban pembantaian dalam penaklukan kota Yerusalem ini. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki dapat dijumpai dari segala penjuru dan sudut kota. Sejarah sudah membuktikan suatu tragedi manusia yang mengerikan. Godfrey kemudian menjabat sebagai pemimpin atas negeri Yerusalem. Ia adalah penguasa yang cakap dan komandan yang bersemangat serta agresif. Pada tahun 503 Hijriah, pasukan salib mengalahkan Tripoli. Selain membantai masyarakat Tripoli, mereka juga membakar perpustakaan, perguruan, dan sarana industri hingga berubah menjadi abu. Kesultanan Saljuk sedang dalam kemunduran. Perselisihan antara sultan-sultan Saljuk memudahkan pasukan salib merebut wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Dalam kondisi seperti ini, muncullah seorang sultan Damaskus yang bernama Muhammad yang berusaha mengabaikan konflik internal dan menggalang kesatuan dan persatuan Saljuk untuk mengusir pasukan salib.
Baldwin, penguasa Yerusalem, mengganti Goldfight dapat ditaklukkan oleh pasukan Saljuk ketika ia sedang menyerang kota Damaskus. Baldwin segera bisa merebut kembali wilayah-wilayah yang lepas sesudah datang bantuan dari pasukan Eropa. Sepeninggal Sultan Mahmud, tampillah seorang perwira Muslim yang bernama Imaduddin Janki. Ia adalah perwira Muslim yang cakap dan gagah pemberani. Seorang anak dari pejabat tinggi Sultan Malik Shah. Atas kecakapannya, ia menerima kepercayaan berkuasa atas kota Wasit dari Sultan Mahmud. Belakangan ini, penguasa Mosul dan Mesopotamia juga berlindung kepadanya. Ia menerima gelar Atabek dari Khalifah Baghdad. Ia telah mencurahkan kemampuannya dalam usaha mengembalikan kekuatan pemerintah Saljuk dan menyusun kekuatan militer. Sebelum ia mengabdikan diri di kancah peperangan salib, masyarakat Aleppo dan Hama yang menderita di bawah kepemimpinan pasukan salib berhasil diselamatkan oleh Imaduddin Janki setelah berhasil mengalahkan pasukan salib. Tahun berikutnya, ia juga berhasil mengusir pasukan salib dari Al-Asharif. Satu persatu Janki meraih kemenangan atas pasukan salib, hingga ia merebut wilayah Endasia pada tahun 539 Hijriah. Saat itu bangsa Romawi menjalin kekuatan gabungan dengan pasukan Prancis menyerang Buza. Mereka menangkap dan membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Dari ini mereka melancarkan serangan dari Chengrea. Penguasa negeri Janki ini, yaitu Abu As-Sakir, meminta pasukan Imaduddin untuk membantunya. Janki segera mengarahkan pasukannya dan ia berhasil mengusir kekuatan Prancis dan Romawi secara memalukan. Wilayah batasan di Akbra berhasil digerebek hingga menyerah. Kemudian penduduk kota Baalbek dipercayakan kepada Komandan Najamuddin, ayah Salahuddin. Penaklukan Edessa adalah keberhasilan Janki terhebat. Umat Kristen menganggap bahwa Edessa adalah kota yang paling mulia, sebab kota ini dijadikan sebagai pusat kepuasan dalam penaklukan Edessa. Janki tidak berlaku kejam terhadap penduduk sebagaimana tindakan pasukan salib. Tidak ada satupun orang yang merasakan tajamnya pedang Janki, kecuali pasukan salib yang sedang bertempur. Sebagian mereka adalah pasukan Prancis. Dalam perjalanan penaklukan kota Jabir, Janki terbunuh oleh tentaranya sendiri. Selama ini, Janki adalah seorang patriot sejati, sudah berjuang demi membela tanah airnya. Baginya, pelana kuda lebih nyaman dan lebih dicintainya daripada kasur sutra, dan juga suara hiruk pikuk di medan pertempuran terdengar lebih indah dan merdu dan lebih dicintainya daripada alunan musik. Kepemimpinan Imaduddin Janki digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Mahmud. Ia bukan hanya seorang prajurit yang cakap, sekaligus juga ahli hukum, serta ia adalah seorang ilmuwan. Pada saat itu, umat Kristen Edessa dengan bantuan pasukan Prancis berhasil mengalahkan pasukan Muslim yang bertugas di kota ini dan sekaligus membantainya. Nuruddin segera merebutnya kembali. Sejumlah pasukan Edessa dan para pengkhianat dihukum dengan mata pedang, sedangkan bangsa Armenia bersekutu dengan pasukan salib diusir ke luar negeri Edessa. Kembali kota Edessa oleh pasukan Muslim, tokoh Kristen Eropa dilanda rasa cemas. Bernard segera menyerukan kembali perang salib melawan kekuatan Muslim. Seruan tersebut membuka gerakan perang salib kedua dalam sejarah Eropa. Beberapa penguasa Eropa menganggap positif seruan perang suci. Kaisar Jerman yang bernama Karl III dan Kaisar Prancis yang bernama Louis VII segera mengerahkan pasukannya. Namun kedua pasukan ini dapat dihancurkan ketika sedang dalam perjalanan menuju Syria. Dengan jumlah pasukan yang tersisa, mereka berusaha mencapai Antioch dan dari sisi mereka menuju ke Damaskus. Pengepungan Damaskus telah berlangsung beberapa hari. Ketika Nuruddin tiba di kota ini, karena terdesak oleh pasukan Nuruddin, pasukan salib segera melarikan diri ke Palestina. Sementara Karl III dan Louis VII kembali ke Eropa dengan tangan hampa. Dengan demikian, berakhirlah babak kedua perang salib. Baldwin III menggantikan kedudukannya ayahnya, Aumauri. Baldwin III mengakhiri perjanjian gencatan senjata antara kekuatan Muslim dengan pasukan salib Kristen.
Bahkan pada tahun 582 Hijriah, penguasa wilayah yang bernama Regilnat mengadakan penyerbuan terhadap kabilah Muslim yang sedang melintasi benteng pertahanannya. Salahuddin segera mengarahkan pasukannya yang dipimpin oleh Ali untuk mengepung, kemudian menuju Galileo untuk menghadapi pasukan Prancis. Pada tanggal 13 Juli 1187 Masehi, kedua pasukan bertempur di daerah Hittin, di mana pihak pasukan Kristen mengalami kekalahan. Ribuan pasukan mereka terbunuh, sedangkan tokoh-tokoh militer mereka ditawan. Sultan Salahuddin kemudian merebut benteng pertahanan Tiberia, kota Acre, Nablus, Beirut, Jericho, Ramla, Kaisarea, Ashraf, Jafra, dan sejumlah kota lainnya. Selanjutnya, Salahuddin memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, di mana ribuan rakyat mulai dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib Kristen Yerusalem menyerah. Perintah tersebut sama sekali tidak dihiraukan sehingga Salahuddin bersumpah untuk membalas dendam atas pembantaian ribuan warga Muslim. Setelah beberapa peristiwa terjadi pengepungan, pasukan salib kehilangan semangat tempurnya dan memohon kemurahan hati sang sultan. Jiwa sang sultan terlalu lembut dan penyayang untuk melaksanakan sumpah dan dendamnya. Sehingga ia pun memaafkan mereka, bangsa Romawi dan warga Syiah Kristen, diberi hidup dan diizinkan tinggal di Yerusalem dengan hak-hak warga secara penuh. Bangsa Prancis dan bangsa-bangsa Latin diberi hak meninggalkan Palestina dengan membayar uang tebusan 10 dinar setiap orang dewasa dan 1 dinar setiap satu anak. Jika tidak bersedia, mereka dijadikan budak. Namun peraturan ini tidak diterapkan oleh Sultan secara keras. Salahuddin mau melepaskan ribuan tawanan perang tanpa batasan sepeser pun atau tebusan sepeser pun. Bahkan dia mengeluarkan hartanya sendiri untuk membantu menebus sejumlah tawanan. Salahuddin juga membagi-bagikan sedekah kepada ribuan masyarakat Kristen miskin dan lemah sebagai bakal perjalanan mereka pulang. Jatuhnya Yerusalem dan kekuasaan Salahuddin menimbulkan kecemasan besar bagi tokoh-tokoh Kristen. Kemudian Salahuddin menyusun strategi untuk menghadapi pasukan salib di Tyre. Pada tanggal 14 September 1189 Masehi, Salahuddin terdesak pasukan salib. Namun keponakannya yaitu Taqiyuddin berhasil mengusir pasukannya salib dan berhasil mensatukan Acre di Prancis. Mengadakan perundingan kerjasama dengan seorang jenderal Jerman yang bernama Frederick. Frederick bersedia membantunya menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan Bani Ayub sendiri, sehingga Frederick nyaris menduduki dan sekaligus berkuasa di Yerusalem. Yerusalem berada di bawah kekuasaan tentara salib sampai dengan tahun 1244 Masehi. Setelah itu kekuasaan salib disebut oleh Malik as-Saleh Najamudi al-Ayyubi. Atas bantuan pasukan Turki Khawarizmi yang berhasil melarikan diri dari kekuasaan Genghis Khan. Dengan direbutnya kota Yerusalem oleh Malik as-Saleh, pasukan salib kembali menyusun penyerangan terhadap wilayah Islam. Kali ini Louis IX, Kaisar Prancis yang memimpin pasukan salib ke-8, mereka mendarat di Dimyat dengan mudah tanpa perlawanan yang berarti. Karena pada saat itu Sultan Malik as-Saleh sedang menderita sakit keras sehingga disiplin tentara Muslim merosot. Ketika pasukan Louis IX bergerak menuju ke Kairo melalui jalur sungai Nil, mereka mengalami kesulitan lantaran arus sungai mencapai ketinggiannya dan mereka juga terserang oleh wabah penyakit sehingga kekuatan salib dengan mudah dapat dikalahkan oleh pasukan Turan Shah putra Ayub. Setelah berakhir perang salib ke-8 ini, pasukan salib Kristen berkali-kali berusaha membalas kekalahannya, namun selalu mengalami kegagalan. Akibat dari perang salib, dampak bagi Kristen, perang salib yang terjadi kurang lebih 2 abad meninggalkan dampak yang sangat berarti terhadap sejarah dunia. Antara lain, menjadi penghubung bangsa Eropa mengetahui dunia Islam lebih luas, kemajuan ilmu pengetahuan, dan menjadikan penduduk Timur lebih maju dan lebih kaya, yang didorong oleh pertumbuhan intelektual Barat, yakni Eropa.
timbulnya kegiatan penyelidikan bangsa Eropa mengenai berbagai penemuan, antara lain kincir angin. Penduduk Barat semakin menyadari bahwa pentingnya produk-produk tersebut. Dampak bagi umat Islam menjadikan hilangnya kebudayaan Islam dan kerajaan-kerajaan Islam mengalami kemunduran. Demikian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.